Yang berani menuntut itu di depan hakim adalah jaksa. Mana tepuk tangannya? Tolong nanti waktu di-upload di channel yang saya bilang mana tepuk tangan itu diedit. Jadi menjadi jaksa ini, kalau polisi tinggal nangkap karena sudah diputuskan oleh hakim. Hakim tinggal ketok palu. Kunci adalah yang berani menuntut itu. Dan dalam hadis dikatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Jaksa penuntut mesti punya bukti. Kalau nggak punya bukti bisa tuntut balik. Dari mana jaksa penuntut ini bisa punya bukti untuk menunjukkan ke depan hakim? Maka mesti ada intelijennya. Makanya tadi waktu kami naik lift saya lihat lantai sekian intelijen ada tulisan. Kok Ustaz nggak sebutkan lantainya? Intel nggak boleh disebutkan lantainya, nanti bocor info ini keluar. Ini ceramah, ini bukan ceramah intern. Ini nanti akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, misal, na'udzubillah, tanah saya diambil orang, misal, na'udzubillah, lalu saya ngotot untuk nuntut di depan hakim. Bapak hakim, ini tanah saya, ini surat sertifikatnya. Kenapa saya ngotot? Karena tanah saya. Saya ngotot karena tanah saya. Tapi jaksa penuntut umum dia ngotot, itu bukan milik dia. Batu bara itu bukan milik dia, tapi itu milik rakyat. Dan kalau menang di pengadilan, duitnya juga bukan untuk dia, untuk rakyat. Gajinya sama. Makanya beratnya di situ. Jadi ketika sudah ditetapkan Allah menjadi jaksa, itu bukan pilihan kita, itu adalah pilihan Allah. Berapa banyak orang ingin jadi jaksa, ikut tes, gak lulus-lulus. Saking kan sakit hatinya gak lulus-lulus, dibuatnya baju jaksa dia pakai, namanya jaksa palsu. Rencana kita jarang terjadi. Contohnya di masa Pak Prof. Dr. Supardi SHMH jadi Kajati Riau, saya nggak pernah ke kantor beliau. Padahal saya sangat ingin diundang ke situ. Tapi saya nggak ngomong, saya kan jaga image juga. Nggak mungkin saya bilang undanglah saya Pak. Dan beliau pun ingin saya datang, cuman nggak berjodoh. Saya di Pekanbaru hanya hari Selasa, Rabu, Kamis, dan ketika itu memang belum. Rupanya jodohnya tidak bertemu di Pekanbaru, tapi bertemu di Selat Hormuz. Di sini ketemunya. Lama saya menung. Kenapa saya waktu di Pekanbaru nggak ketemu dengan beliau? Kenapa mesti ketemunya di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur? Ternyata ada rencana Allah. Apa rencana Allah? Seandainya kami ketemu di Pekanbaru, saya datang di kantor Kejati Riau, ya biasa aja. Tapi begitu saya ceramah di Kejati Kalimantan Timur, luar biasa. Jangan tepuk tangan dulu, karena saya belum jelaskan di mana letak luar biasanya. Apa luar biasanya? Apa bedanya Kejati Riau dengan Kejati Kalimantan Timur? Kalau saya datang di Kejati Riau, ceramah, pulang, selesai. Tapi di Kalimantan Timur, selesai ini saya kalau ditanya orang, Ustadz katanya mobil Pajero yang Ustadz naik kemarin dilompati orang. Katanya kemarin Ustadz dikepung. Saya nggak usah repot-repot jawab. Saya tinggal kirim gambar saya di kantor Kejati Kalimantan Timur. Aman, saya bilang. Skenario ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kadang kita baru bisa merasakannya setelah terjadi. Saya mau nanya nih sama kakak-kakak. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Yang jadi itu rencana kita atau rencana Allah? Hebat tauhidnya. Berapa banyak orang yang ingin menjadi
istri dari orang kejaksaan. Tapi nggak jadi. Cobalah tanya bapak-bapak kejaksaan ini yang masa mudanya dulu playboy. Di sini nggak ada, mungkin di kantor lain. Coba tanya istrinya nanti nanya, "Bang, kakak, berapa pacarmu dulu?" "Ya, sebanyak pagar di tepi taman." "Kenapalah aku yang menjadi istrimu?" Maka dia menjawab, "Sebab menjadi istri jaksa itu berat, biar kamu aja sayang." Berat menjadi istri jaksa ini. Kalau istri ustaz, ya paling orang nanya, "Bisa gak jadwal pengajian?" Tapi menjadi istri jaksa ini luar biasa. Di balik jaksa yang kredibilitas, di balik jaksa yang berintegritas, di balik jaksa yang disegani, ada dua perempuan yang luar biasa. Kok dua Pak Ustaz? Ibu yang melahirkannya dan perempuan yang menjadi pendampingnya. Ketika datang, dia orang menunjukkan WA. Ini ada uang, ini ada sogo, ini ada macam-macam. Dia akan berkata, "Saya dan anak-anak di rumah tidak mau dikasih makan haram. Lebih baik kami tidur beralas koran, makan sehari sekali dari makan haram." Begitulah di sinetron. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sinetron itu diambil dari kisah nyata. Kan tertulis di situ, ini diambil dari kisah nyata seorang jaksa yang berintegritas dari Kalimantan Timur. Begitu. Bukan berarti sinetron itu fiksi semua. Saudara yang dimuliakan Allah. Ustadz kok bisa pakai batik warnanya sama kayak jaksa? Saya pun nggak pernah menduga. Ustadz Atta, mohon maaf, Ustadz Atta ini kakak kelas saya di Mesir yang nyusun jadwal di seluruh Kalimantan, pimpinan pondok pesantren Nurul Azhar di Banjar. Ini baju dari kejaksaan. Takbir. Bisa. Warnanya coklat tapi berbunga-bunga sesuai dengan perasaan hati kami hari ini. Peci saya tadi hitam, sampai di sini langsung dipasangkan dan sewarna, matching. Saya pun waktu ditunjukkan foto tadi, lihat, loh, kok mirip saya, saking gantengnya di foto itu. Begitulah rencana Allah yang begitu indah. Mudah-mudahan semua rencana Allah untuk hidup kita ini semuanya indah, insya Allah. Serahkan kepada Allah. Saya melangkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena bapak pakai seragam jaksa ini tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi bagi bapak seragam ini biasa aja. Tapi bagi orang yang ikut tes nggak lulus-lulus, jangan jatuh cinta sama jaksa. Kenapa? Move on-nya nanti payah. Setiap lewat kantor kejaksaan, pilu. Jadi yang sudah dipilihkan Allah jadi jaksa, punya seragam, hormati, jaga, pelihara. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Dulu sebelanga, sekarang udah nggak pakai belanga, udah pakai kotak. Orang-orang baik, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang menjaga ini semua. Makanya lambangnya itu kalau kita lihat neraca. Neraca ini nggak boleh satu ke atas, satu ke bawah. Berprinsip keadilan. Sama dia. Dan dia tidak tiang. Bukan kayu, bukan palang. Tapi di tengahnya adalah pedang. Kenapa? Karena hanya dengan pedang keadilan bisa dilaksanakan. Saya kalau ceramah tabligh akbar pakai sound system bisa. Jangan korupsi, jangan minum khamar, jangan jahat. Tapi pas tabligh akbar, begitu turun saya ngomong, tak didengar orang.
Saya ngomong, jangan. Emang masalah buat lo. Karena saya nggak ada kekuasaan. Tapi kalau jaksa datang ke kantor-kantor bupati, gubernur, wali kota, dia nggak perlu ceramah, dia nggak perlu tablik akbar, dia batuk aja dikit. Mencret pejabat-pejabat itu. Itulah kalau kekuasaan itu ada. Keadilan itu bisa ditegakkan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu pedang. Kalau tidak dipakai untuk kebenaran, dia akan dipakai orang untuk kebatilan. Ustaz dapat dari mana? Ya saya menduga aja begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mentalnya mesti kuat. Mata, telinga, tangan, kaki, jantung, otak, sumsum, paru, ini hanya pasukan. Panglima yang memerintah di dalam adalah hati. Ini hanya casingnya saja, tapi di dalam badan ini ada. Sebelum Islam datang ke Indonesia, nenek moyang kita sudah tahu, maka dituliskan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ustaz kok hafal? Saya tukang bawa nyanyi itu setiap hari Senin waktu SD dulu. Yang pertama dibangun bukan badannya, bukan fisiknya, tapi yang pertama adalah jiwanya. Dalam bahasa Arabnya roh, maka disebut dia dengan siraman roh, rohani, siraman rohani. Rohnya ini kalau nggak disiram mati. Bagaimana cara menyiram roh ini? Inilah dengan pengajian-pengajian. Maka saya tanya tadi Pak Kejati, ini di kantor Kejaksaan Tinggi ini ada pengajian, ada Pak Ustadz. Hari apa? Hari Rabu. Hari apa lagi? Hari Sabtu di masjid juga ada. Apalagi malam juga ada. Masya Allah. Yang sudah ikut pengajian, alhamdulillah. Yang belum rajin, paksakan insya Allah. Yang nggak mau, bisa innalillah. Nama masjidnya Al-Mizan. Mizan artinya timbangan. Yang tidak boleh miring ke kiri dan ke kanan, karena dia mesti punya prinsip keadilan. Kenapa kita nggak buat di masjid aja Pak? Kalau dibuat di masjid, membludak orang ramai, malah sohibul baitnya hilang. Maka ini dibuat di kantor khusus, ini nama kajiannya VVIP, very very important person. Mudah-mudahan di dunia VVIP, di akhirat pun juga kita masuk surga VVIP. Masuk surga itu di akhirat nanti, itu enggak sendiri-sendiri, rame-rame. Ah, Ustaz ngomong dari mana? Ada dalam Al-Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka nanti akan dikiring masuk ke dalam surga zumara berjamaah. Dipanggil oleh malaikat. Jamaah Kejaksaan Tinggi. Yang di depan Kejati, Kepala Kejaksaan Tinggi. Begitu masuk ke dalam, orang beriman dia masuk surga nggak mau sendirian. Dia tengok ke kanan, dia lihat ke kiri, loh, yang dulu sekantor dengan kami kok nggak ada. Kata malaikat, pesawat dia transit, nggak direct, nggak langsung. Itu makanya mereka nggak mau egois selamat sendiri. Dia menyelamatkan saudaranya. Dan setelah mereka semua masuk, pertama yang mereka tanya ke malaikat, Ustadz Somad di mana? Mereka ingat terus dengan saya. Satu ingat karena sayang, yang satu penasaran. Kira-kira Ustadz ini masuk surga nggak ya? Mana Ustadz Somad? Yang dulu di kantor kami, yang katakannya disuruhnya kami jujur, amanah, jangan-jangan dia belum masuk kemari. Kata malaikat, Ustadz Somad sudah lama nunggu kalian. Di mana? Di ruang VVIP. Saya sebetulnya cuma mau minta amin dari Bapak Ibu. Begitu cara saya mau dapat doa dari orang baik-baik ini.
Amin. Tapi nampaknya mereka enggak begitu semangat untuk mendoakan saya. Mudah-mudahan kita semua bersama masuk ke dalam surga Allah. Tapi berat kali ujiannya Pak Ustadz. Saya kalau diuji sakit, saya lulus Pak Ustadz. Kalau diuji setia, saya lulus Pak Ustadz. Tapi kalau diuji dengan uang haram ini gimana Pak Ustadz? Ambil yang halal-halal saja, serahkan ke anak istri, hitung sendiri gaji pokok, tambah uang tunjang, uang tunjuk, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Yang haram jangan bawa ke rumah. Memang sudah kami amalkan Pak Ustadz. Biasa memang uang-uang haram ini kami bawa ke tempat yang haram juga Pak Ustadz. Memang kami takut ngasih anak istri Pak Ustadz. Takut anak kami jadi jahat. Takut. Udah habis semua di tempat haram Pak Ustadz. Bukan begitu maksudnya. Kalau dikembalikan nanti malah ditangkap Pak Ustadz. Buktinya mana? Itu pengakuan terakhir. Amplop yang kemarin diserahkan sudah dikembalikan lagi. Apa kata KPK? Tetap kena pidana. Kalau dikembalikan tetap kena. Jadi solusinya gimana? Ambil yang halal, yang haram-haram itu bangunkan untuk fasilitas umum, posyandu, sumur bor, WC, toilet. Karena nggak bisa dikembalikan. Serahkan. Kemana kami serahkan? Ya cari pondok pesantren yang toiletnya kurang, yang sumur bornya kurang. Tapi kalau ke pondok, bilang aja sama Pak Kiai, sama Habib, sama Ustadz, serahkan aja. Udah pulang. Jangan ngomong. Assalamualaikum Pak Kiai, mohon maaf ini ada beberapa uang haram yang mau kami serahkan. Nggak usah ngomong begitu, nggak usah diomongin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saya lihat dari senyum Bapak Ibu yang cerah lepas ini kelihatannya ini jamaah ini orang-orang yang nggak punya masalah hidup ini. Dan nggak punya utang kelihatannya. Karena orang kalau ada masalah setengah mati kita mancing nggak bisa ketawa. Kalaupun ketawa nggak lepas, nggak lepas, tertahan dia. Ini bisa plong begini. Ini saya yakin nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan lidah, mata, telinga, bisikan hati dan pikiran. Ini semua panglima komandonya ada di hati. Maka jangan sampai hati ini rusak. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status besok. Cuman kadang kalau kita update status model begini, yang komen ini langsung nanya, suamimu gimana? Dianggap kita lagi kelahi di rumah. Maka tulis nanti di bawah itu, kaca retak bisa direkat, galah patah bisa disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari, dalam kurung ceramah Ustadz Somad pagi tadi. Biar orang nggak nanya macam-macam. Orang ini senang sekali ngelihat kita kelahi. Kalau kita punya masalah, teman kita 10, yang 8 itu ikut senang ngelihat kita susah. Yang 2 lagi pura-pura susah. Betul nggak Bu? Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua bersaudara dalam senang dan susah. Saya nggak mau. Saya cuman maunya bersaudara waktu senang. Maka kalau ada yang ngomong, kau temanku dalam senang dan jangan. Kau kalau susah sendiri aja. Jangan ngajak-ngajak. Aku pun susah juga. Udah aku susah, kau ajak susah. Orang yang menang punya banyak kawan, orang yang susah punya teman sejati.
Saya sudah menjalani hidup ini dipukul ombak, dihempas gelombang. Karangnya tajam, anginnya kencang. Tapi punya sahabat yang luar biasa. Kalau kakak punya teman, punya sahabat, ibu, bapak punya kawan yang model begini, jangan dikubur sebelum mati. Pertahankan dia. Ini adalah best friend. Ini adalah soulmate. Soul jiwa, mate sejiwa. Inilah sahabat. Banyak teman tertawa, tapi tidak banyak teman yang bisa sama susah dan menangis seperjuangan dengan kita. Saya yakin dan percaya kalau kita pejamkan mata, bisa kita bayangkan dari sekian kawan kita yang banyak itu. Ustaz Somad temannya banyak. Dari mana kau tahu? Itu di Instagram 10 juta. Ada yang perlu saya luruskan. Pertama, setengahnya itu haters. Yang kedua, tolong yang belum follow. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita jaga hati kita ini. Hati orang, jangan karena terlalu menjaga hati orang sampai lupa menjaga hati sendiri. Banyak orang ini sekarang gara-gara kenapa sampai duit kau dipakai orang? Aku orangnya nggak enakan, gara gini. Akhirnya kita sendiri kacau. Jaga hati kita dulu. Bagaimana cara menjaga mood kita ini? Bangun malam cepat. Ini teori domino. Domino itu kalau disusun jatuh satu, jatuh semua. Kalau sudah bangunnya lambat, telat, terlambat, nggak sholat subuh, masuk kantor telat, bad mood, nggak enak, nggak sarapan, nggak minum, sampai sore udah nggak enak. Maka saya menjaga mood saya. Saya setel bangun malam ini karena kami tadi malam pulang dari Kutai Kartanegara, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Saya usahakan bangunnya 1 jam sebelum subuh tadi. Bangun, mandi. Supaya fresh. Habis itu sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Setelah itu sholat sunat taubat. Banyak dosa-dosa saya sama Allah. Usolli sunnatat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat witir. Habis itu zikirnya 3, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Habis itu doa, ya Allah, nanti aku mau ke kejaksaan tinggi. Banyak orang yang takut ke kantor ini, ya Allah. Aku pun takut juga. Tapi aku tidak membawa apa-apa. Yang kubawa ayat-ayatmu, yang kubawa hadis-hadismu. Tolong bukakan pintu hati saudara-saudaraku supaya yang kusampaikan ini diamalkan mereka sehingga aku dapat amal jariahnya, ya Allah. Berikan aku ketulusan untuk berkata jujur dan berbuat ikhlas supaya aku jangan cuman pandai ngomong saja, ya Allah. Habis itu saya langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, berangkat kita Ustaz Atta. Kata Ustaz Atta, jangan dulu. Kenapa? Kita belum sarapan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mood diri kita ini dijaga dari mulai bangun malam. Beda loh Bu, Pak, bangun malam dengan bangun siang. Cobalah ibu bangun malam, lihat wajah anak. Anak yang siangnya itu lompat sana, lompat sini, nakal, ibu marah. Tapi pas ngelihat wajah dia waktu tidur malam, ya Allah, kasihannya. Begitu juga bapak. Beda loh Pak, ngelihat wajah istri waktu siang sama waktu malam. Siang yang seperti Lion of King, yang siap menerkam. Tapi kalau bapak bangun jam 2 malam, ngelihat istri sedang tertidur, ya singa tidur juga. Lagi sedang tidur. Dialah yang sudah membesarkan anak-anakku, mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan anakku, meregang nyawa, membesarkan anak-anakku.
Dulu dia tinggal di rumah ayahnya, di rumah ibunya. Sekarang ku bawa ke rumahku, berpindah-pindah tiap kabupaten kota, dari mulai Sabang sampai Papua. Loh, yang ngomong gitu siapa? Ini kan jaksa ini ngomong ke istrinya. Karena pindah-pindah dia kemana-mana, penuh dengan ancaman. Setiap urusan pasti dia punya banyak musuh, tapi dia tetap tegar. Inilah orang begitu. Ibu juga melihat suami, coba bangun malam, lihat jaksa itu, bandingkan waktu dia di pengadilan dengan dia di tempat tidur. Waktu di pengadilan gagah dia, waktu di tempat tidur rohnya sudah hilang. Inilah suamiku, imam kami di rumah ini, ya Allah, jaga dia ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat terbangun dia. Sekarang orang ini kenapa nggak tulus ngomongnya? Karena semua konten, bukan antara dia dengan suaminya dengan Allah, tapi antara dia dengan viewers. Sebelum ngomong dihidupkan dulu kamera. Hai guys, ini suami aku, jaksa loh. Suami kamu mana? Takutnya ada perempuan lain yang buat video yang sama, orangnya sama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya kan dari mulai hari Kamis ini di Kalimantan Barat. Saya, ibu, bapak, saya ke satu provinsi itu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, itu setahun hanya sekali. Saya kalau sudah datang sekali ini nggak datang lagi. Kenapa begitu? Karena memang sudah begitu saya menyusun jadwal. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya sudah datang sekali ke Kalimantan Timur ini, saya hanya datang sekali lagi nanti di tahun 2027. Dan saya datang hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Siapapun yang mengundang. Makanya banyak yang tersinggung. Pejabat-pejabat kadang tersinggung. Alah, Abdul Somad itu diundang nggak mau. Nah, ini maka saya jelaskan supaya nanti kalau ada apa-apa, mungkin kalau saya ngomong orang nggak percaya. Kalau ada nanti bupati, gubernur, kepala daerah mengatakan kenal dengan Ustaz Somad, nah Ustaz Somad itu sombong, diundang nggak pernah datang. Pak Jaksa, Ibu Jaksa, tolong kasih tahu, Ustaz Somad itu jadwalnya setahun, setiap provinsi hanya sekali, dan dia datang hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Kamu kalau memfitnah dia, saya tuntut ke pengadilan. Tolong saya. Karena saya sudah ceramah di kantor kejaksaan ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, orang-orang hebat itu kalau kita kasih penjelasan bisa menerima. Ustadz Somad, tolong hadir bulan Mei ulang tahun Bapak Yusuf Kala yang ke-80 tahun, diadakan di Makassar. Saya puang 10 jari, ku angkat 11 dengan kepala. Aku sangat respect dengan Bapak, sangat hormat, sangat takzim. Tapi kalau saya datang ke Makassar di luar jadwal ini, nanti akan menimbulkan fitnah. Alhamdulillah beliau bisa terima. Orang-orang hebat itu berbesar hati untuk menerima. Untuk apa Ustaz jelaskan di sini? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini kan temanya tentang integritas. Ustadz juga berpotensi untuk tidak berintegritas. Jangan gara-gara diundang pakai private jet, lalu musola yang kecil ditinggalkan. Saya mengalami itu. Saya kalau hari Selasa, Rabu, Kamis mesti di rumah. Nggak ada yang bisa mengganggu. Hari Selasa, saya ngelihat mana keran yang bocor, mana kamar santri yang bolong atapnya, mana tangganya yang licin, mana WC-nya yang pecah. Itu semua mesti diperhatikan. Selasa, hari Rabu di rumah nerima tamu. Dari mulai subuh baca Riyadhus Shalihin jam 8, 9, zuhur, asar, maghrib sampai malam, tamu dipadatkan hari Rabu semua. Hari Kamis saya tidak jadi ustadz. Saya menjadi seorang ayah dan suami, gendong anak, nyetir mobil, bawa istri belanja beli ikan ke pasar.
Saya juga mengalami apa yang Bapak alami, menunggu istri di tepi jalan yang tidak tahu sampai kapan derita ini akan berakhir. Habis itu pulang ke rumah, makan, sore-sore jalan ke mall, bawa anak, bawa istri. Masa Ustadz ada waktu jalan ke mall? Ya, orang nggak kenal sama Ustadz. Di sini Ustadz dikawal TNI, Polri, lengkap semua, reserse, intelijen, masuk semua, Pol Airut pun ikut mengawal. Itu karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak dikawal. Tapi orang kan kenal, di Pekanbaru masa nggak kenal? Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi pet, gendong anak bawa. Itu pun di mall ada juga yang kenal. Ustadz Somad ya, mirip. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan Ustadz ini Ustadz, lalu di rumahnya tiap hari ceramah, lalu di rumah pun dia juga pakai peci, pakai sorban, pakai koko, pakai sarung, dia kumpulkan anaknya, istrinya, dia ceramah, ya ayyuhallazina amanu. Enggak begitu. Pilihkan satu hari yang khusus. Memang kita ini tidak bisa mengkhususkan waktu karena kesibukan, apalagi Bapak jaksa bisa jadi jam 10 malam, apalagi ibu bisa jadi jam 5 pagi orang menelpon datang ke lokasi, apalagi di bagian intelijen, nggak ada. Tapi tolong khususkan waktu, kalau bahasa kampung kami, quality time. Ternyata habis makan lontong Banjar nih lancar bahasa Inggris kita. Satu khusus, waktu khusus. Walaupun ibu seorang jaksa berseragam ANS aparatur negara, tapi kalau sudah di rumah, aku memang pegawai sayang, aku memang pejabat sayang, tapi di rumah ini kaulah imamnya. Surat tanah, surat rumah, surat mobil memang atas namaku. Karena aku takut kau dilarikan kucing garong. Tapi walaupun semua ini milikku, karena aku pejabat, karena aku anak orang kaya, karena aku punya gaji, tapi hatiku milikmu, my dear. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu. Apa itu? Mencintai. Besarkan hati mereka. Jangan mentang-mentang ibu pejabat lalu ibu pulang lalu katakan, ingat, kau bisa kutuntut di depan hakim. Laki-laki ini cobalah lihat, banyak dibuatkan meme gambar. Ini gambar istrinya, ini selingkuhannya. Kenapa selingkuhannya yang hancur babak belur mak lampir bisa dikejar-kejarnya? Ternyata dijawab oleh dokter Boyke. Apa kata dia? Karena mereka punya superior, mereka punya power, mereka dilayani, mereka merasa dia laki-laki kalau di depan selingkuhan. Di depan istrinya dia merasa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kucing. Apalagi kalau sampai istrinya berkata, sini sebentar. Ada apa? Aku mau bagi zakat kepadamu karena kau salah satu asnaf fakir miskin. Hancurlah saat itu. Memang tehnya sama, termosnya sama, kompornya sama, airnya sama. Tapi kalau ibu yang mengadukkan, yang buat, itu rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Begitu banyak bahan update ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan kan sudah sibuk di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Habis itu lembur. Habis itu pulang ke rumah sudah jam 6. 6.30 azan maghrib. Maghrib ke Isya 45 menit, masak begitu begini begono, cuci make up aja sudah setengah jam. Tinggal waktu sama suami 2 jam, jam 9, jam 10, tinggal 2 jam.
tolong yang 2 jam ini betul-betul bermakna. Matikan handphone, matikan TV. Memang Pak Ustadz, kami kalau sudah di rumah mati handphone, mati TV, mati semua. Kenapa? Pemadaman bergilir. Kan dari pagi tadi sudah sama kawan, sudah sama grup WA, sudah sama teman. Tolonglah yang 2 jam ini dengan keluarga. Datang anak bawa lembaran kertas. Papa, ini nilai adik di sekolah. Sebentar, papa sibuk. Kapan lagi dia mendapatkan? Ustadz Somad itu ngomong aja ceramah. Dia aja udah di Kaltim gak pulang-pulang. Besok pulang, Rabu, Kamis di rumah, menjadi kepala rumah tangga, menjadi seorang ayah, tidak ada jadwal ceramah, duduk bersama, ketawa bersama, jalan-jalan bersama. Inilah salah satu menjaga, menyiram rohani. Jadi rohani ini bukan cuman khutbah Jumat. Sudahlah nggak pernah dengar pengajian, nggak ikut tahlilan, nggak ikut yasinan, nggak ikut maulidan. Satu-satunya siram rohani cuman khutbah Jumat. Di khutbah Jumat itu pun dia tidur. Macam ada setelannya. Kalau saya sholat Jumat tertidur, ada orang yang bangunkan saya. Pak, bangun. Tapi kalau bapak, nggak ada yang berani. Kenapa? Takut dituntut di pengadilan. Maka kita dengarkan dengan baik. Itu makanya saya kalau khutbah itu sebulan hanya 3 kali. Yang satu ini kosong. Kenapa saya kosongkan? Supaya merasakan mendengar khutbah. Jangan cuman khutbah ngomong di atas mimbar, tapi merasakan mendengar khutbah. Ternyata mendengar itu jauh lebih berat daripada berkhutbah. Saya khutbah nggak pernah ngantuk. Tapi pas mendengar khutbah, beratnya macam bukit Uhud kepala itu terasa. Kadang-kadang khotib itu bercabang, saya lihat 2 di atas. Hikmahnya akhirnya saya jadi tahu psikologis jamaah. Makanya kalau saya jadi khotib Jumat itu, coba perhatikan. Ada anak muda yang kebetulan ngurus sound system di masjid. Namanya Maulana. Habis khutbah dia datang. Ustadz, ya. Tadi waktu Ustadz khotib, kenapa? Saya lihat sound system itu kan ada lampu hijau, kuning, merah, ya merah terus. Dari mulai salamnya merah terus. Kenapa? Karena saya melihat mana yang paling ngantuk, di situ yang paling saya gas. Kalau saya lihat yang berayan Palestina sedang dihajar oleh Israel, saya bilang. Dari mana saya tahu? Karena merasakan jadi jamaah. Coba suami-suami ini rasakan sehari menjadi istri. Ibu setuju? Rasakan jadi istri. Minta 1 hari seserah, hari Sabtu, hari Ahad, coba jadi perempuan mengurus dari mulai dapur, rumah. Nampaknya saja sepele itu, tapi berat. Ustaz tahu dari mana? Waktu Idul Fitri kemarin pembantu pulang kampung. Mencuci piring, membersihkan, begitu. Bagi-bagi tugas, itu masih bagi-bagi. Bagaimana kalau sendiri? Belum lagi tugas yang 3 yang kita nggak bisa. Mengandung 9 bulan 10 hari. Melahirkan, menyusukan. Ya jelas nggak bisa lah Pak Ustadz. Gimana kita mau mengandung? Nanti pas istirahat kantor, isoma, istirahat sholat, makan jam 12, beli kelapa bulat, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Rasakan bagaimana mengandung. Melahirkan Pak Ustadz, beli mangga bulat-bulat, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Biar merasakan macam mana melahirkan. Bukan enak jadi perempuan ini, tapi orang karena dia tidak pernah merasakan, maka dia tidak bisa untuk menceritakan. Saya pun nggak bisa saya ceritakan ini bagaimana mengandung, melahirkan, menyusukan. Nanti kalau saya ceritakan ibu ngomong, ayalah kayak pernah aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah kita perbaiki mood kita ini, bangun malam. Kenapa payah bangun malam? Karena tidurnya lambat. Kenapa tidurnya lama?
Karena scroll, cahaya radiasi handphone masuk ke mata, matanya nggak ngantuk-ngantuk. Akhirnya tertidur sendiri karena memang udah terlalu berat, terlambat bangun subuh, terlambat sholat subuh, terlambat. Dulu suami saya ini Pak Ustadz sholatnya Masya Allah, tapi setelah mendengar pengajian Ustadz Somad ini, saya lihat sholatnya sekarang jam 7 Pak Ustadz. Sholat apa ini Pak Ustadz? Mungkin dia sekarang nambah sholat duha, tapi pakai kunut Pak Ustadz. Mazhab apa itu ya Pak Ustadz ya? Itu namanya mazhab telak. Jadi setelah kita perbaiki, bagaimana supaya cepat tidur malam? 9, 10, paling lambat jam 11 tidur. Saya ketemu dengan jenderal pas lagi makan. Mohon maaf ya Ustadz Somad, saya memang sudah konsisten dengan diri saya kalau jam 10 mesti tidur. Kami tamu yang ada itu ditinggali, dia pergi tidur karena saya mau tahajud malam, dan kami nggak tersinggung. Kenapa nggak tersinggung? Gimana mau tersinggung, dia jenderal. Kita tersinggung, ditembaknya kepala kita. Mohon maaf tamu-tamu sekalian, saya memang konsisten dari dulu tidur malam karena nanti saya mau bangun malam, mau menulis, dan saya tidur. Kita pun insya Allah bisa konsisten, tapi kita kan nggak jenderal Pak Ustadz, nggak enak sama tamu, ya pura-pura tidur aja. Kira-kira jam 10 nanti tamunya pasti, kelihatannya bapak lelah, kami izin dulu ya. Coba, sudah pernah praktek? Coba nanti malam kalau ada tamu kita pulang. Ya tidur kan nggak bisa dipaksa Pak Ustadz. Kadang kita udah di atas tempat tidur, nggak tidur. Beli antimu, belah 2, makan. Saya sudah coba langsung tertidur. Tapi jangan sampai 1 papan. Kalau dibeli 1 papan dimakan, bangunnya pas Idul Adha. Syukur-syukur masih bangun. Ada orang yang nggak bangun sama sekali, pas bangun langsung terdengar suara marabbuka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi itu fresh. Kenapa? Tidurnya cukup. Saya kalau makan bisa saya tahan. Saya bisa nahan makan. Minum juga bisa saya tahan. Saya bisa nggak minum. Tapi kalau tidur nggak bisa. Saya mesti minta tidur, dan alhamdulillahnya saya ini tidur nggak milih. Di mobil tidur, di pesawat tidur. Pernah saya naik pesawat di Cengkareng, baru duduk, pasang seat belt, tidur. Tiba-tiba terbangun, saya lihat, udah landing. Tapi kok cepat sekali, baru sejam kok udah sampai Pekanbaru. Saya tanya, udah sampai? Pesawatnya rusak Pak Ustaz. Rupanya belum terbang. Apanya rusak? Pesawat ini nggak boleh terbang kalau ada 1 lampu yang nggak hidup. Ada 1 lampu nggak hidup karena khawatir nanti jatuh, maka kita nunggu dulu Pak Ustadz. Sampai begitu disiplinnya mereka. Kenapa? Sistemik, nggak boleh ada 1 yang rusak. Kenapa orang pakai motor nyantai aja, rusak-rusak lah? Karena di darat rusak berhenti, kalau rusak di atas. Orang lebih takut jatuh dari pesawat daripada jatuh dari kebenaran kepada kesalahan, kepada neraka jahanam. Maka 7 kali kita katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi saya yakin ini pegawai-pegawai kejaksaan tinggi ini orangnya tidak akan mungkin mengambil duit-duit yang kecil-kecil karena mereka kaya-kaya semua. Dari mana Ustadz tahu kaya? Ustadz kan nggak tahu rekeningnya, topinya emas. Bangsawan Bugis Makassar dari Pulau Sulawesi itu bisa dilihat status sosialnya dari pecinya. Ada yang emasnya hanya di bawah saja, ada yang hanya di atas saja. Ini kalau yang begini, ini bangsawan, emas semua. Inilah yang paling khawatir saya, gimana bawanya pulang nanti. Bangsawan, tahu ibu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan, di atas.
kita insya Allah tidak akan pernah cukup sebanyak apapun emas. Makanya kata Nabi, laukana libni Adam wadian min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ini gunung, isinya lembah semua, enggak akan pernah cukup. Walan tamla fahu illat turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Lalu yang membuat kita cukup itu apa? Ngelihat ke bawah. Makanya usahakan dalam 1 bulan sekali ke rumah sakit. Saya kalau datang WA, Ustadz, anak si Anu sakit. Oke, I'm coming. Langsung saya ke rumah sakit. Beli apel, rumah sakit. Gak usah banyak-banyak, karena orang sakit gak bisa makan banyak. Habis nanti dimakan orang sehat. Langsung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit gak usah banyak-banyak, basa-basi, gak usah cerita. Banyak orang ini sekarang kalau pergi ke rumah sakit, bukannya dia ngambil pelajaran. Ambil pelajaran kau masih sehat, Abdul Somad. Banyak jamaah ini yang menasehati saya, Ustadz kalau bisa ceramahnya jangan banyak-banyak, jaga kesehatan Ustadz. Jadi mereka ngelihat saya ini macam udah mau mati. Kemarin, langsung jamaah nanya, Ustadz sehat? Saya bilang sehat. Habis itu nanya dia lagi, Ustadz sehat? Hampir saya suruh dia pergi ke puskesmas. Kalau kau ragu bawa dokter. Saya sehat. Walaupun kadang nampaknya waktu pas datang itu lemah, lesu, letoy, loyo. Tapi kalau sudah dekat mikrofon ini sehat saya. Sehat. Nanti lemasnya pas sudah mau pulang lemas lagi. Ada semangat kita. Semangat kita untuk apa? Karena yang saya sampaikan ini Bapak Ibu amalkan, ceritakan ke anak-anak menjadi amal jariah. Itulah yang akan mengalir ke kubur saya nanti insya Allah. Kalau saya lihat-lihat antara saya yang kurus yang begini dengan Bapak Ibu, kelihatannya saya ini masalah mati ini kelihatannya. Mungkin saya lebih dulu dari Bapak Ibu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah Bapak Ibu. Masalah mati ini bisa kapan saja. Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa menjamin besok pagi masih hidup? Ada? Gak ada. Makanya saya bilang ke istri saya, aku mau pergi ke Kalimantan Timur, nanti aku pulang hari Senin. Kalau aku pulang, berarti Allah kasih aku kesempatan beramal. Kalau aku mati, jasadku tetap dikuburkan di mana tempat aku jadwal ceramah. Gak perlu jasadku dikirim pulang. Kenapa? Tiket jenazah mahal. Apalagi sejak Abtur naikin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mati dikuburkan di Kalimantan Timur, apakah doa anak saya dari Riau sampai? Sampai. Masalah ziarah, bisa ziarah dari jarak jauh. Ini kadang banyak orang ziarah nangis di kubur pun nggak baca doa, hanya nangis saja. Nangis, rupanya kamera udah nyala. Papa. Terus selesai tengok kok nggak ada like, rupanya lupa mencet. Acara kita pagi ini tidak hanya offline, tapi seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur ini online. Ini kamera saya sapa saudara kita yang online. Hai Besti. Walaupun saudaraku di sana menontonnya online, streaming, tapi insya Allah surganya offline. Nah, jadi nggak ada alasan untuk tidak ngaji. Bagaimana supaya kita ini bersyukur Pak Ustadz? Ngelihat rumah orang bagus, naik jantung koroner. Ngelihat mobil orang bagus, naik diabetes mellitus. Ngelihat, pokoknya terus. Ustadz Somad ini ceramah kayak nyindir ya. Tolong kalau mendengar ceramah Ustadz, jangan seakan-akan Ustadz itu dapat bocoran. Saya termasuk Ustadz yang nggak bisa dibisik-bisikin. Saya ngomongnya terserah apa yang ada di otak saya. Saya omongkan. Makanya kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Memang ajalnya udah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan hanya menengok ke atas, tapi nengok ke bawah, pergi ke rumah sakit.
Saya usahakan dalam sebulan saya ke rumah sakit. Paling sering ke rumah sakit dengan Ustaz Tatang. Asal ada kawan sakit, datang. Begitu sampai datang sana, langsung baca doa. Ya Allah, berikanlah kesembuhan. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang banyak juga saya tengok orang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat Al-Quran penyembuhan. Al-Fatihah pembuka hati dan pikiran. Jangan jenguk orang sakit malah menambah penyakit dia. Datang nanya, apa sakitnya? Sakit jantung. Oh, yang sana kemarin meninggal. Apa sakitnya? Ada kanker. Kata orang kanker itu karena banyak sakit hati. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa. Ini perasaan dia kena dosa terus. Kalaupun mendoakan, janganlah doanya itu menyinggung perasaan dia, apalagi kuat-kuat. Ada orang model berdoa, ini doanya saya nggak pernah pakai doa ini. Ya Allah, kalau memang hidup baik bagi dia, panjangkan umurnya. Tapi kalau nggak baik, matikanlah dia. Pikirkan juga perasaan istrinya. Untung istrinya nggak pemarah. Kalau pemarah, apa kau bilang, kata dia. Doakan dia dengan baik. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Kalau nggak bisa, dan jangan lama-lama. Lama-lama kita di situ bukan meringankan beban dia. Dia mau tidur, dia mau istirahat. Ini penting. Apalagi yang perlu dilakukan supaya kita ini bersyukur. Idza mata, kalau ada orang sakit meninggal, lihat. Saya landing di Pekanbaru dapat kabar ada yang meninggal, langsung kami datang. Jenguk, buka penutup wajahnya, cium. Kalau sesama laki-laki, jangan cium mayat perempuan. Marah lakinya walaupun udah mati. Mencium jenazah itu psikologisnya masuk ke otak, ke pikiran, ke hati. Beberapa jenazah yang saya cium itu melekat ke hati saya. Gimana rasanya, kulitnya itu dingin. Kalau mau rasa jenazah, dekatkan tangan kita ke AC agak 10 menit. Habis itu lekatkan ke pipi istri. Gimana kau rasa? Begitulah aku kalau mati nanti. Dingin. Yang selama ini gagah perkasa, dihormati orang, dimuliakan orang, pas kita buka penutup wajahnya, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Baju kebesaran tinggal. Kenapa disebut baju kebesaran? Ya, memang ukurannya XL. Kebesaran kalau dipakai begini. Kenapa orang-orang yang pakai baju kebesaran tuh kalau jalan begini? Ya karena memang bajunya besar. Kalau kecil nampak dia macam dalam kelambu. Yang selama ini dipuja dan dipuji orang, namanya ditulis sampai 2 meter. Profesor Abdul Somad LCD ISE PhD, hilang jadi almarhum. Nggak ada apa-apa. Mobil yang besar tinggal, rumah yang besar tinggal, istri yang besar tinggal, nggak ada apa-apanya semua. Kawan yang ramai hanya datang sampai ke pelataran parkir. Sampai saya kalau ada jamaah meninggal, saya berdiri di depan kepala melihat proses penyelenggaraan jenazah. Itu tolong pocong buka talinya. Sudah buka Pak Ustadz. Wajahnya, kapas-kapasnya buka. Sudah Pak Ustadz. Miringkan ke arah kiblat. Hidungnya tempelkan ke tanah. Sudah. Ambil tanah-tanah bulatan, letakkan di tengkuk, di pinggang, di kaki. Sudah. Tutup. Tutup. Menangislah istrinya di situ. Kakak. Banyak ustadz-ustadz yang ada di situ melarang. Jangan Bu, jangan. Saya nggak ngelarang. Kenapa? Ini dia nggak akan masuk juga. Nggak pernah saya larang, saya diam aja ngeliat. Nggak ada, nggak mau juga dia terjun itu. Yang lain, jangan. Saya nggak, saya biarin aja. Nah, habis itu mereka timbun, barulah saya baca talqin. Idza ja'akal malakani, kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah, man nabiyuka, katakan Nabi Muhammad SAW, ma kiblatuka, katakan Ka'blah, ma imamuka, katakan Al-Quran, man ikhwanuka, katakan orang beriman.
Apa fungsi talqin itu? Untuk yang sudah meninggal sebagai doa, untuk yang hidup sebagai pelajaran. Satu-satu teman pulang, terdengar di telinga kita suara gesekan di tanah itu, mereka pergi dan kita tinggal sendiri. Mana yang tinggal sama kita? Kalau pernah mengangkat tangan Allahu Akbar, itulah yang akan menolong. Masya Allah, pegawai di kantor ini Pak Ustadz, kata penjaga musola, gimana? Saya pernah melihat mereka duduk menjelang sholat asar Pak Ustadz, ngambil wudhu masuk ke masjid, belum azan sudah masuk, nunggu azan sholat zuhur Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz pegawai luar biasa Pak Ustadz, wudhu zuhur dibawa ke asar Pak Ustadz, nggak batal-batal. Memang nggak batal, sholat zuhurnya 5 menit sebelum azan asar. Bukan di kantor kejaksaan, nggak tahu kantor mana. Kalau yang di sini ini Masya Allah, niatkan berangkat dari rumah bahwa ini adalah ibadah. Banyak orang nganggap kalau dia sholat ibadah, kalau dia di Masjidil Haram ibadah, kalau dia di masjid ibadah, kalau bulan Ramadan ibadah, tapi di kantor bukan ibadah. Dalam Islam semua gerak kita menjadi ibadah dengan syarat menyebut nama Allah. Makan jadi ibadah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Katanya itu Pak Ustadz doanya hadisnya dhaif. Memang dhaif? Emang masalah? Hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terus doa yang sahih bismillah. Jadi kalau ada nanti orang yang makan bismillah, nggak baca doa lain, 2 kemungkinan. Pertama, dia nggak mau pakai hadis dhaif. Yang kedua, dia lapar betul. Bismillah gitu. Kau nggak baca Allahumma barik lana, kata Ustaz Somad, 2 kemungkinan. Berarti kau nggak mau pakai hadis dhaif atau kau lapar betul? Bukan, aku yang ketiga. Kenapa? Aku mau alap gitu. Belum hafal ya Allahumma barik lana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya berdiri pukul 10, sekarang sudah jam 11. Sementara permintaan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi 2 jam. Kira-kira Ibu masih sanggup sejam lagi? Bapak masih kuat? Kami mengejar pesawat di Balikpapan. Untung ada alasan. Karena Ustadz Atta salah beli tiket, mestinya dibeli di Samarinda. Dibelinya di Balikpapan. Terima kasih Ustaz Atta, kalau enggak 2 jam saya ceramah. Enggak mungkin kita menolak kan? Emang berani dituntut di pengadilan? Kalau pakai standar waktu Ustadz Somad, sebetulnya 30 menit cukup, karena botolnya 300 ml. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pertemuan kita 60 menit ini bernilai amal soleh. Masuk kantor dari pagi sampai petang itu ibadah. Tapi jangan gara-gara itu ibadah lalu nggak sholat ke masjid. Ayyalas salat. Tetap buat laporan. Pas ditanya, kok nggak ke masjid? Ibadah. Yang sholat ke masjid itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh namanya, pure murni ibadah. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada mubahnya. Tapi kalau yang ini semua ibadah, mengandung itu pun ibadah. Makanya kalau kadang ada perempuan ini rese, kau tahun lalu mengandung, ini mengandung ibadah. Nikah itu pun ibadah. Tapi jangan salah pakai. Ini kadang banyak laki-laki ini salah pakai hadis Nabi ini di peliternya. Ditanya sama suami, istrinya, aku dengar kau katanya kau nikah diam-diam. Nikah adalah ibadah, maka nggak boleh tahu orang lain.
Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, doakan supaya Ustadz Abdul Somad ikhlas, supaya setiap langkah kakinya ibadah, setiap kedipan mata ibadah, setiap bisikan telinga ibadah, setiap detak jantung adalah ibadah, dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan beribadah. Kalau nafas kita adalah ibadah, menghembuskan nafas yang terakhir, dan nafas itu adalah ibadah. Allah, 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 Allah. Tapi nggak perlu kita ceritakan. Jangan nanti pas ditanya orang, gimana visi misi kita tahun 2027 nanti untuk kejaksaan tinggi? Allah, Allah. Usah terlalu juga, biasa aja bro. Kalau lagi rapat ya rapat, tapi pas lagi kosong baru kita. Kadang orang ini pas lagi ada orang, oh di situ ditunjukkan langsung buka Quran digital. Oh begitu nggak ada kawan, game online. Mestinya pas nggak ada orang itulah baru kita berzikir baca Quran. Ini pas ada orang, wah kayak tasbih. Pas nggak ada orang, gantungkan di mobil. Mobilnya masuk surga. Di mana-mana saya tausiah 60 menit. Saya on time, tapi di Kejaksaan Tinggi ini lebih 60 menit. 63 menit. Sesuai dengan umur kita, mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menguatkan hati Bapak Ibu di Kejaksaan ini, karena godaannya luar biasa. Ketangguhan, integritas Bapak Ibu, maka insya Allah selamatlah Indonesia, rakyatnya makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah, al-Fatihah.